Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Sudiko dari program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai material katalis homogen, yaitu katalis zeolit. Apa itu zeolit? Zeolit merupakan aluminosilikat, yaitu mineral yang tersusun dari aluminium, silikon, dan oksigen, di mana material aluminosilikat ini memiliki 3 sifat yang membuatnya unik dan membuat zeolit ini menjadi tambahan yang kuat sebagai bahan katalis, yaitu 1. Sangat kristalin dengan struktur yang terdefinisi dengan baik. Kerangka aluminosilikat ini membungkus rongga yang ditempati oleh ion besar dan molekul air. Yang kedua, memiliki ion di dalam rongga mudah ditukar dengan sejumlah besar ion altervalen. Kemudian yang ketiga, ion yang masuk ke rongga melalui pertukaran ion memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Zeolit juga memiliki sifat dehidrasi, adsorpsi, penukar ion, katalis, dan penyaring atau pemisah. Zeolit ini merupakan pengemban katalis yang baik karena mempunyai pori-pori yang banyak dengan luas permukaan maksimum. Zeolit ini ada 2 jenis, yaitu sintesis dan alam. Zeolit sintesis dapat dikelompokkan sesuai dengan perbandingan kadar komponen Al dan Si dalam zeolit, yaitu dengan kadar Si rendah, kadar Si sedang, kadar Si tinggi, dan zeolit Si. Zeolit dibangun dari unit dasar yang terdiri dari 4 ion oksigen yang dikemas seperti bola. Berdasarkan gambar ini, celah antara ion oksigen diisi dengan ion Al3+ dan Si4+ dengan perbandingan X berbanding Y. Dengan menggabungkan tetrahedral ini bersama-sama melalui atom oksigen apikal akan menghasilkan sodalit oktahedron yang terpotong. Adapun pada gambar ini merupakan struktur zeolit tipe A, di mana struktur zeolit tipe A ini terbentuk karena penggabungan dari kedua array kubik. Kemudian pada gambar A ini merupakan struktur zeolit faujasit, dan pada gambar yang B merupakan struktur zeolit mordenit. Berikut merupakan zeolit yang penting secara katalitik, yaitu zeolit faujasit, mordenit, ofretit, ZSM5, zeolit A, dan erionit. Berikut merupakan rumus dari zeolit, di mana MEN+ ini adalah kation yang memenuhi netralitas listrik dalam struktur. Selama katalis, molekul MH2O dihilangkan, meninggalkan rongga besar tempat reaksi berlangsung. Dan pada tabel ini merupakan berbagai kation faujasit yang berpengaruh terhadap aktivitas dealkilasi kumen. Kemudian, tabel yang ini merupakan tabel diameter hidrokarbon umum yang tercantum dalam urutan ukuran, di mana selektivitas bentuk dan ukuran penting ketika molekul mendekati dimensi krisis bukaan pori. Nah, ada 3 kemungkinan jenis efek selektivitas bentuk dan ukuran. Seperti yang terlihat pada gambar ini merupakan ketiga jenis efek selektivitas bentuk dan ukuran. Kemudian, pada tabel ini merupakan tabel mengenai proses zeolit industri utama. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi katalis zeolit. Katalis zeolit ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama di bidang peternakan, di mana katalis zeolit ini digunakan sebagai penyerap kontaminan dan penambah ketahanan terhadap penyakit. Kemudian di bidang pertanian, katalis zeolit ini digunakan sebagai pupuk dan penyerap logam berat dalam tanah. Kemudian di dalam bidang kedokteran atau kesehatan, katalis zeolit ini digunakan sebagai penanganan luka bakar dan tapal gigi. Kemudian di bidang bahan bangunan, katalis zeolit ini digunakan sebagai semen, agregat ringan, dan penyerap air atau zat pengotor. Kemudian di bidang lingkungan, katalis zeolit ini digunakan sebagai penyerap kotoran, penyerap limbah radioaktif, dan penyerap polutan udara.
Dan yang terakhir, di bidang industri, ada di industri kertas, industri ban, industri sabun, dan industri minyak bumi atau gas alam. Untuk di industri kertas, katalis Jolit ini dapat digunakan sebagai bahan pengisi, bahan penyedap tinta, serta meningkatkan ketahanan terhadap panas, sinar, dan asam. Kemudian di dalam industri ban, katalis Jolit ini digunakan untuk meningkatkan modulus elastisitas dan mencegah polimerisasi pada proses vulkanisasi. Kemudian di dalam industri sabun, katalis Jolit ini digunakan sebagai penyusun deterjen dan penurunan kesadahan air. Yang terakhir yaitu di industri minyak bumi atau gas alam, katalis Jolit ini digunakan sebagai penyerap karbon dioksida serta katalisator seperti alkilasi, isomerasi, cracking, aromatisasi, dan lain-lain, serta digunakan juga sebagai pemisah atau pengering. Adapun untuk contoh soal mengenai zeolit, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan zeolit alam dan zeolit sintesis. Jawabannya itu zeolit alam diperoleh dengan penambahan secara terbuka dan secara mekanis, sedangkan zeolit sintetis lebih murni dibandingkan dengan zeolit alam. Zeolit sintesis juga dikelompokkan sesuai dengan perbandingan kadar komponen Al dan Si dalam zeolit, yaitu menjadi zeolit kadar Si rendah, zeolit Si sedang, zeolit Si tinggi, dan zeolit Si. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu sebutkan contoh zeolit Si tinggi. Nah, contoh dari zeolit Si tinggi yaitu ada ZSM5, ZSM11, dan ZSM21. Nah, di sini juga ada kajian hasil penelitian mengenai katalis zeolit. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Sintetis Nikel atau zeolit alam teraktivasi asam sebagai katalis pada biodiesel minyak biji ketapang. Adapun untuk metode penelitiannya yaitu yang pertama dilakukan aktivasi katalis zeolit, di mana dalam aktivasi katalis zeolit ini dilakukan 2 proses, yaitu yang pertama ada pembuatan nanozeolit dan yang kedua adalah nanozeolit teraktivasi asam. Kemudian setelah dilakukan aktivasi katalis zeolit, dilakukanlah pembuatan katalis nikel atau zeolit. Kemudian setelah itu dilakukan penentuan keasaman sampel, kemudian diekstraksi minyak biji ketapang, kemudian sintesis biodiesel dan diuji karakteristik biodiesel. Setelah itu ada hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses aktivasi, ion H+ akan mengurai ikatan atom Al yang berada pada struktur zeolit. Ion H+ ini akan menyerang atom oksigen yang terikat pada Si dan Al. Berdasarkan harga energi disosiasi ikatan LO jauh lebih rendah dibandingkan energi disosiasi ikatan SiO. Maka ikatan ALO jauh lebih mudah terurai dibandingkan SiO, sehingga ion H+ akan cenderung menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan ALO dan akan terbentuk gugus silanol. Kemudian, pada uji angka keasaman katalis bisa dilihat pada gambar 1 dari data nilai keasaman katalis, zeolit teraktivasi asam memiliki nilai keasaman paling rendah. Dan hal ini dapat terjadi karena zeolit asam teraktivasi asam memiliki pengotor yang lebih banyak daripada yang telah disintesis menggunakan Ni. Pengaruh adanya Ni juga meningkatkan kemampuan zeolit untuk mengikat H pada NH3. Kemudian, pada uji karakterisasi katalis Ni zeolit didapatkan 3 kromatogram, yaitu ada di faktogram zeolit alam, di fatogram zeolit Ni atau zeolit alam 5%, dan di fatogram zeolit Ni atau zeolit 10%. Dari hasil XRD menjelaskan bahwa Ni telah berhasil diimpregnasi ke dalam zeolit alam teraktivasi. Kemudian zeolit ditunjukkan dengan adanya serapan
pada 19,65 derajat, 22,25 derajat, 25,65 derajat, dan 27,75 derajat. Hasil difraktogram katalis NI zeolit mirip dengan difraktogram zeolit alam yang menunjukkan proses sintesis yang dilakukan telah berhasil disintesis dengan adanya serapan pada 46,5542 derajat yang menunjukkan adanya logam dan NI hasil impregnasi pada zeolit. Nah, berikut adalah hasil SEM zeolit teraktivasi asam dan hasil SEM NI zeolit alam 5%. Gambar A dan B menunjukkan keadaan morfologi dasar dari zeolit yang digunakan sebagai katalis. Dari kedua gambar ini, dapat disimpulkan bahwa zeolit yang telah disintesis dan hasilnya dapat menghasilkan ukuran nano pada perbesaran 10.000 X. Kemudian pada ekstraksi minyak ketapang, dari hasil penelitian, minyak ketapang merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ya, yang akan disintesis dengan katalis gitu untuk pembuatan biodiesel yang ramah lingkungan. Dari 100 gram ketapang yang direaksikan menghasilkan rendemen 45% dari berat biji ketapang yang dihasilkan, dan dari uji viskositas dihasilkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian pada sintesis biodiesel, zeolit pada proses transesterifikasi menghasilkan rendemen yang lebih banyak daripada tidak menggunakan NI pada katalis. Indeks Centana hasil sintesis biodiesel adalah 59,34, sedangkan batas indeks Centana biodiesel yang ditetapkan pemerintah adalah 51 pada penambahan NI 5%. Nah, itulah proses atau hasil dari kajian mengenai jurnal yang berjudul Sintesis NI atau zeolit alam teraktivasi asam sebagai katalis pada biodiesel minyak biji ketapang. Berikut adalah referensinya dalam pembuatan PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.